Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penonton KT888. Maaf, kami sudah lama tidak update ya sahabat ya. Ya, kali ini saya ingin memvideokan kami sedang mendapatkan objek ya sahabat, untuk mereplika sebuah patung kayu sahabat ya. Seperti ini adalah patung adat ya sahabat, patung adat khas Batak Toba, tapi ya saya tidak tahu apakah Batak Toba atau gimana. Yang jelas ini biasanya ada di depan rumah-rumah adat, atau dalam hal ini adalah di depan galeri ya sahabat ya. Sebenarnya sebelum ini kami sudah pernah mereplika patung batu. Ya, tadinya patung-patung itu adalah patung berbentuk kayu seperti ini sahabat ya. Sahabat perhatikan yang kondisinya sangat-sangat rusak sahabat ya. Jadi ownernya ingin kita untuk mereplika batu ini menjadi replika batu sahabat, yang nantinya batu itu akan ditaruh di bagian luar bangunan. Ya, karena supaya tidak mudah busuk seperti ini sahabat. Ya, yang ini kita sudah mereplikanya ya menjadi bentuk seperti ini sahabat. Ini adalah patung yang kami replika yang identik pas dengan itu. Hanya saja nanti motif-motifnya akan disempurnakan karena sahabat ini kan terbuat dari semen sahabat. Jadi cat dan pewarnaan tidak terikut di sini, tapi bentuknya identik sahabat. Oke sahabat, pertama-tama pada tahapan pertama kita harus membagi patung ini menjadi beberapa bagian sahabat ya. Kita harus membuat suatu garis sahabat untuk nanti dibuat sebagai cetakan dari semen sahabat. Yang apabila nanti garis ini dibuat, jadi cetakan itu tidak saling tumbang tindih sahabat. Kita membuat garis seperti ini sahabat ya. Jadi garis ini gunanya jika ini nanti akan kita batasi sahabat ya dengan menggunakan busa atau nanti akan sahabat lihat. Ini gunanya nanti kalau misalkan sudah menjadi cetakan itu bisa enak dibukanya sahabat. Jadi tidak saling tumpang tindih. Berarti berpart-part dia bang ya? Ya. Jadi dalam pembuatan cetakan itu kelemahannya kita tidak bisa membuat dalam satu hari sahabat. Jadi harus bertahap ya bang? Bertahap. Untuk kasus patung ini kemungkinan bisa mencapai 3 atau 4 part sahabat. Ini sahabat bisa dilihat. Sahabat ke bawah. Jadi nanti pada waktu pembuatan mal ini kita tutup dengan busa sahabat ya, dan patung ini nanti akan kita tidurkan sahabat. Nah, nanti akan sahabat ikuti nanti proses demi proses. Oke sahabat, untuk mempercepat waktu videonya akan saya skip. Nanti saya akan perlihatkan ketika waktu kami membuat batasan-batasan untuk percetakan sahabat ya. Oke. Pelan-pelan. Jadi sudah kita siapkan busa yang kita potong-potong dan akan kita tempelkan di garis seperti ini sahabat. Ini ada garis sahabat. Ini ada garis yang sudah kita buat tadi, lalu kita tempelkan seperti ini sahabat. Oke, baiklah sahabat, setelah kita melingkari bagian yang tadi sudah kita tandai dengan spidol dengan menggunakan bingkai busa seperti ini sahabat ya. Dan sekarang kami sedang melumasi dengan menggunakan pelumas gardan, oli gardan sahabat ya. Di sini kami memakai oli gardan sahabat. Baiklah sahabat, setelah malnya sudah jadi, sudah dilumasi sahabat ya, sudah ada bingkai-bingkainya, batas-batasan cornya. Sekarang kita sudah menyediakan adukannya sahabat. Adukan semen ini adalah 2:1 sahabat ya. 2 pasir dibanding 1 semen sahabat. Pertama-tama kita akan membubuhkan semen yang cair dulu sahabat ya di permukaannya. Supaya apa itu bang? Ya, gunanya yang cair dulu itu supaya dia lebih halus yang dapat sahabat. Nanti yang kedua kalinya kita bisa tambahkan yang lebih kental sahabat. Jadi kental itu supaya gampang dibentuk mengikuti kelengkungan cetakan sahabat. Jadi kita bikin yang halus dulu supaya kita mendapatkan tekstur dari patung ini sahabat. Bisa dipahami sahabat ya. Jadi setelah kita membubuhkan yang encer seperti ini sahabat, nanti kita akan pasangkan kawat sahabat ya. Kawat dulu supaya dia ada tulangan sahabat, supaya dia tidak gampang patah. Oke sahabat, setelah kita tuangkan secara merata sahabat ya pada cetakan ini, pada bagian belakang patung, nah, saatnya kita meratakannya dengan menggunakan kuas ya sahabat ya, yang bisa digini kan.
dari bawah ke atas sahabat ya, supaya gunanya rata dan semen yang tadinya turun ke bawah bisa naik lagi ke atas sahabat ya. Ini gunanya supaya mengeluarkan udara-udara yang terjebak pada semen. Berarti ini pembuatan mal ya bang? Ya, ini pembuatan mal tapi langsung pada badan patung sahabat. Langsung direplika. Ya, betul sekali. Metode ini sangat efektif sahabat, karena kami memang sudah berhasil untuk membuat patung yang di sebelah sana sahabat ya. Setelah begitu kan, masukkan apa? Setelah kita rata-ratakan seperti ini sahabat, mengeluarkan gelembung, nanti kita akan masukkan dengan kawat-kawat seperti ini sahabat. Ya, kawat-kawat bangunan seperti biasa sahabat, disusun sedemikian rupa supaya strukturnya menjadi semakin kuat sahabat. Oke, baik lagi sahabat. Di sini sudah kami bentangkan kawat ya sahabat ya, mungkin tidak begitu kelihatan, tapi ini formasinya ini adalah lurus sana sahabat, lurus, ini lurus. Nanti di tengah-tengah akan kami bikin ada kawat yang zigzag sahabat, zigzag seperti ini. Dan setelah sudah ada yang halus dan ada kawat, kemudian akan kami timpa dengan adukan lagi, tapi kali ini kekentalannya beda sahabat ya. Kekentalannya seperti adonan untuk membata sahabat, supaya nantinya bisa kita akan buat dia lebih menggelembung sahabat. Itu fungsinya supaya cetakannya jadi lebih kuat, jangan terlalu tipis. Berarti dia bisa dibentuk ya bang? Ya, tuh. Oke. Nah, sahabat, inilah adukannya tadi. Kekentalannya sama seperti adukan ingin membata sahabat ya. Adukannya sama bang, satu banding 2 bang? Sama. Oke. Oh, prinsipnya biar dia tidak jatuh ya bang? Ya sahabat. Biar bisa dibentuk ya? Ya. Oke, baiklah sahabat. Dari barusan kita mencor dengan menggunakan adukan bata sahabat ya. Seperti inilah bentuknya. Ya, dicor agak tebal sahabat ya, agar kuat. Nanti di ujungnya saya sengaja bikin punuk-punuk seperti ini, lebih tebal di tengah, supaya dia menjadi lebih kuat sahabat. Oke. Ya, setelah ini stepnya kita harus menunggu sampai besok sahabat. Nah, di sini Nadia makanya setiap pembuatan malnya tidak bisa langsung selesai dalam 1 hari. Jadi nanti kita tunggu sampai besok. Kira-kira siang ini sudah kering, nah, baru bisa kita lepas. Oke sahabat, nanti besok kita lanjutkan step by stepnya. Oke, baiklah sahabat. Sekarang adukan ini sudah berumur ada 1 hari lebih sahabat ya, dan sudah bisa digoreng seperti ini sahabat. Sudah terasa sahabat ya. Nah, saatnya sekarang kita untuk membuka bingkai busa yang kita buat semalam sahabat ya. Kita buka aja sahabat. Baiklah sahabat, setelah semua bingkainya kita buka sahabat ya, setelah kita buka semua, tidak ada lagi. Oke, ini saatnya kita membuka ini. Tapi untuk lebih gampangnya kita harus mendirikan dulu patungnya sahabat, supaya nanti gampang kita buka. Bisa. Oke, lalu kita pukul dengan menggunakan kayu sebagai pahatnya sahabat ya. Pelan-pelan kiri kanan sahabat. Oke. Baiklah sahabat, setelah cetakannya terbuka sahabat ya, beginilah penampilannya sahabat. So dia sudah mendapatkan tekstur yang apa kita mau sahabat. Tapi sedikit ada kendala, tidak masalah. Ini ada retak sahabat ya. Itu adalah normal jika kita membuat cetakan dengan menggunakan beton sahabat ya. Karena itu makanya solusi seperti ini tidak dianjurkan untuk replika dalam bentuk yang banyak sahabat ya. Replika yang banyak. Ini hanya berguna untuk
jika kita mereplika satu atau dua sahabat. Tidak dianjurkan untuk replika dalam jumlah massal banyak sahabat. Tapi cukup ekonomis daripada kita harus membeli silikon rubber yang harganya relatif sangat mahal sahabat ya. Nah, dan sekarang stepnya kita harus merapikan kelebihan-kelebihan yang ada di persambungan cetakan nanti sahabat. Ini dia, seperti ini sahabat ya. Dan kemudian jika sudah rapi, nanti akan kita gabungkan kembali ke badannya sahabat ya, dan ditidurkan lagi. Dan kemudian akan kita ulangi step untuk membuat bingkai sahabat ya, tapi cuma sebelah, karena yang sebelah lagi sudah ada ini sahabat. Nanti akan kita perlihatkan videonya nanti waktu membuat bingkai kembali sahabat. Baiklah sahabat, setelah kita perbaiki tadi cetakan yang sebelah sini sudah kita gerendah, haluskan sahabat ya. Apa yang kurang-kurang kita lengkapi ya. Sekarang kita masukkan kembali ke dalam patungnya dan kembali kita tidurkan seperti ini sahabat ya. Ya, itu yang kemarin sahabat ya, coran kemarin. Kita tidurkan dengan posisi seperti ini, dengan sisi yang ingin kita cor ini harus berada di sebelah atas sahabat ya. Nanti ini ada garis ini kan, akan kita bingkai kembali. Tapi yang sebelah sana tidak usah lagi, karena kita menggunakan dinding yang tadi sahabat ya. Jadi nanti kalau ada pun nanti sebelah lagi di sini, dia akan sinkron, akan napak dengan ada yang ada di sana sahabat ya. Dan itu harus, itu adalah kuncinya supaya nanti bisa sinkron semua patungnya sahabat ya. Nah, sekarang kita kembali lagi mengulang masa untuk pembuatan bingkai sahabat. Nah, baiklah sahabat, sehabis kita membingkai sekelilingnya sahabat ya, kita menggunakan busa di sini agar nanti waktu membuka cetakan betonnya tidak sangkut ya sahabat ya. Ada baiknya di spot-spot yang terlalu tajam ya sahabat, kita dempul dengan menggunakan tanah liat sahabat. Contohnya seperti di pada dagu ini sahabat ya, dagu, bagian telinga, di bawah hidung sahabat ya. Itu untuk kasus patung ini sahabat ya. Yang terlalu masuk lah sahabat, yang kira-kira bisa mengganjal, kita wajib untuk istilahnya menyempal dengan menggunakan tanah liat. Oke sahabat, ini adalah seperti semalam juga sahabat. Begitu dibuat malnya langsung kami cor, pertama dengan adukan yang encer, lalu kedua saya masukkan tulangan-tulangan seperti kawat beton ya, kawat ikat sahabat di dalam tadi saling silang. Lalu habis itu kami timbun dengan adukan batu bata, adukan bata ya sahabat ya, yang tidak encer, yang kental sehingga bisa dibentuk seperti ini sahabat. Jadi buat kami sekali ini kami buat lebih tebal supaya tidak mengalami keretakan seperti semalam sahabat. Nah, jadi proses selanjutnya kita adalah menunggu sama seperti semalam sahabat ya. Jadi videonya akan saya lanjutkan besok hari lagi. Oke baiklah sahabat, ini sudah di hari yang berbeda, sudah di hari keesokan harinya. Ya, sekarang seperti semalam kita harus mencabut bingkai-bingkai yang lain sahabat ya. Kecuali yang di sini ada cetakan yang sebelumnya, jadi tidak perlu lagi kita cabut. Nanti pas waktu kita berdirikan memang harus kita cabut sahabat. Kecuali ini harus kita cabut sahabat. Oke, setelah membuka batasan-batasannya, bingkai-bingkai busanya seperti itu, maka ini akan kita berdirikan sama seperti semalam dan kita cabut sahabat. Oke baiklah sahabat, kita berhasil mendapatkan bentuk dari patung sebelah kanan sahabat ya. Kalau yang ini dia bagian belakang, yang ini bagian belakang,
ya. Maka ini adalah bagian yang depan sahabat ya. Tentunya ada detail-detail yang hilang, contohnya seperti dagu yang karena kemarin kita dempul dengan menggunakan tanah liat. Maka jika nanti patung ini selesai dicor, maka detail patung itu harus kita kembalikan dengan cara digerinda sahabat. Ini dia sahabat ya. Maka kita akan mengulangi proses-proses seperti ini hingga semua badan patung ini selesai diduplikasi sahabat ya. Jika semua bagian-bagian sudah lengkap, maka nanti akan kita lakukan pendempulan di sini, penghalusan. Lalu kita akan mengecatnya dengan cat minyak sahabat ya, supaya untuk menutupi pori-pori ini sahabat. Pori-pori ini supaya nanti hasilnya tidak lengket dan menjadi lebih halus sahabat ya. Oke, baiklah sahabat, ini adalah part sebelum terakhir. Mungkin ini, nanti yang ini yang terakhir mungkin sahabat, yang kecil ini sahabat. Oke, baiklah sahabat, setelah melalui pengecoran tadi, ya, seperti biasa kita harus menunggunya sampai besok tiba sahabat ya. Pada bagian cetakan terakhir kita tidak memvideokannya karena prosesnya sama saja dengan sebelumnya sahabat. Oke, baiklah sahabat, ini adalah hari kelima. Hari kelima kita menduplikat bentuk dari patung ini sahabat ya. Ya, ini sudah hari kelima. Yang artinya semua bagian dari part-part cetakan sudah selesai sahabat. Makanya di hari kelima ini kita mencopotkan tadi bagian yang terakhir sahabat. Ini sahabat, ini dia bagian yang terakhir sahabat ya. Mencopotkan ini. Dan sekarang kami sedang membersihkan, mendempul dan menghaluskan part-part cetakan. Dan tak lupa pula kami finishing dengan mencatnya dengan warna hitam. Itu gunanya adalah supaya untuk menutup pori-pori, agar nanti ketika kita cetak ulang dengan menggunakan cetakan ini dia tidak lengket. Sebelum kita cetak sudah tercat seperti ini, nanti akan kita tambahkan pelumas lagi supaya tidak lengket sahabat, supaya bisa dipakai untuk berulang 2 atau sampai 3 kali bisa sahabat. Oke, tahap selanjutnya ini akan kami cat semua dan akan kami tunggu kering ya. Jika ini sudah selesai semua, maka sudah bisa digunakan untuk mencetak sahabat. Oke, baiklah sahabat, setelah catnya mengering, ini sana kita memberikan pelumas sahabat supaya nanti adukannya atau patung yang akan dicetak nanti tidak lengket sahabat. Setelah kita lakukan pelumasan seperti ini, nanti saya akan membuatkan tulangan untuk patungnya agar patung menjadi kokoh. Baiklah sahabat, sekarang kita sudah sampai di tahap perakitan cetakannya sahabat ya. Inilah dia part-part kemarin kita buat sahabat. Molding terbuat dari semen sahabat. Nanti tinggal melengkapi part yang agak ada di bagian belakang sahabat ya, yaitu adalah sana dia sahabat. Nih bagian belakang patung sahabat ya. Dalam keadaan patung, cetakan patung masih terbuka seperti ini memberikan kita kesempatan untuk merakit tulang sahabat ya. Ini dia. Kami di sini menggunakan besi 8 ya sahabat sebagai jalur ke atas sahabat. Untuk jalur ringnya Anda bisa menggunakan besi C5 sahabat supaya dapat ditekuk sahabat, menjadi besi ring untuk badannya sahabat. Dalam pembuatan rangka patung kami berniat untuk melewatkan besi melalui jalur ini sahabat, dari bawah tangan ya, dari kupingnya sahabat ya, dari kuping sampai ke atas. Lalu yang sebelah sini, kuping sebelah sini juga lewat dari kuping sahabat besinya. Kami usahakan besinya akan lewat dari kuping sahabat supaya ya, selain untuk supaya kuping tidak gampang copot, supaya dia lebih kuat sahabat, posisinya sudah pas. Dan nanti akan ada lagi besi di jalur tengah sahabat, lalu dilengkapi dengan ring.
Ya, inilah dia penampakannya setelah dia dirakit dan kami masukkan besinya sahabat. Bisa dipahami sahabat, besinya sahabat ya. Ini adalah kami namakan kantong spacer. Ini gunanya supaya nanti bagian atas patung itu tidak terlalu berat sahabat ya, supaya ada ruangannya di atas. Lalu nanti pada akhirnya akan kami tutup juga akhirnya di atas sahabat. Gunanya supaya jangan terlalu berat patungnya sahabat ya. Nanti akan kita tutup dengan bagian belakangnya sahabat. Ini dia. Oke, baiklah sahabat, setelah kita memasukkan rangka dan telah kita susun dia sampai sedemikian rupa sinkron terhadap kawan-kawannya ya, ini sudah kami tutup bagian belakang sahabat. Sekarang kita waktunya untuk menyumbat persambungan dengan menggunakan tanah liat ya sahabat, tanah liat, agar adukannya tidak mengalir keluar. Oke, baiklah sahabat, ini adalah momen-momen di saat kita mengecor sahabat ya. Sudah tinggal sedikit lagi sahabat, maafkan saya tidak mengamera semuanya karena kita harus fokus bekerja sahabat ya. Jika Anda ingin tahu takaran adukan ini adalah adukan GRC sahabat. Adukan yang kami masukkan ke dalam ini adalah sama dengan adukan yang kami buat untuk GRC sahabat. Oke, sekian dulu. Besok akan kami laporkan kembali jika sudah kering sahabat ya. Oke, baiklah sahabat, ini adalah tahapan terakhir sahabat ya. Sekarang kita akan membongkar hasil dari cetak kali ini sahabat ya. Semoga hasilnya akan bagus. Sahabat, inilah hasil akhir dari kita menduplikat patungnya sobat. Lihat tampilannya. Yang semen yang belum-belum ini nanti kita haluskan pakai gerinda biar halus. Ini yang lebih-lebih ini, lebih-lebih semen kita haluskan pakai gerinda nanti sobat. Hasilnya nanti bagus, dan kita aci ya, diaci pakai semen biar halus. Sobat, jadi betul-betul menduplikasi hampir 100% bagian patung dengan baik ya sahabat ya. Tinggal mungkin detail-detail seperti ini yang telinganya tadinya berlubang nanti akan menjadi PR bagi kita untuk melubangkannya kembali sahabat ya. Dan persambungan cetakan tadi sahabat harus kita gerinda dan kita haluskan sahabat ya. Lalu penghalusan, dan kemudian jika memang harus diwarnai maka sahabat sendiri bisa mewarnai sendiri sahabat dengan warna kesukaan sahabat. Ya, sekian dulu vlog dari kami, yaitu cara membuat atau menduplikat patung seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Jangan lupa dukung kami di like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada yang buat komentar, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.